Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat anugerah-Mu boleh menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dan mengurapi kami. Terima kasih ya Tuhan oleh karena kehidupan yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan kami mau mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya urapan yang berasal dari surga boleh menjadi bagian kami. Tuhan memberikan kepada kami hikmat bijaksanaan-Mu sehingga kami boleh memahami pelajaran ini nantinya dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini pelajaran hari Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2024. Judulnya adalah menunjukkan kasih sayang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, meskipun murka ilahi adalah hal yang mengerikan, itu sama sekali bukanlah bersifat amoral dan tanpa kasih. Sebaliknya Bapak Ibu, dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, Allah menyatakan murka terhadap kejahatan karena kasih-Nya. Murka ilahi ini sangat mengerikan karena bahaya keji dari kejahatan itu bertolak belakang dengan kebaikan dan kemuliaan Allah. Dalam hal ini, kasih sangatlah penting bagi Allah. Murka tidak penting. Kalau tidak ada kejahatan Bapak Ibu sekalian, atau ketidakadilan, maka tidak ada murka. Pada akhirnya, tindakan Allah yang penuh kasih dalam memberantas kejahatan dari alam semesta juga secara efektif akan menghilangkan amarah dan kemurkaan. Itu sebabnya, karena tidak akan ada lagi ketidakadilan dan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selamanya hanya akan ada kebahagiaan dan keadilan yang kekal dalam hubungan kasih yang sempurna. Tidak akan pernah ada lagi murka ilahi, karena tidak pernah akan diperlukan lagi. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sungguh pemikiran yang sangat luar biasa. Sebagian khawatir bahwa kemarahan ilahi mungkin secara tidak sengaja dianggap memberi izin kepada manusia untuk membalas dendam. Kita bisa lihat dalam Ulangan 32 ayat 35, Amsal 20 ayat 22, Amsal 24 ayat 29, Roma 12 ayat 17 sampai 21, dan bahkan Ibrani 10 ayat 30. Kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 35 Bapak Ibu sekalian. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Amsal 20 ayat 22 Bapak Ibu sekalian, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 24 ayat 29 mengatakan, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Selanjutnya, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah ayat-ayat ini mencegah kita dari pembalasan dendam manusia? Menurut kitab suci, Allah mempunyai hak untuk menjatuhkan penghukuman. Dan ketika Dia melakukannya, Dia selalu melakukannya dengan keadilan yang sempurna. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru secara jelas menyatakan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Seperti ada yang tertulis, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, dalam Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini mengutip dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Bapak Ibu sekalian, meskipun Allah pada akhirnya memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan dan kejahatan, Kristus telah memberikan jalan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, Yesuslah yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10 kita bisa bandingkan dengan Roma 5 ayat 8 dan 9. Dan ini sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Bapak Ibu sekalian, murka ilahi tidak dapat dihilangkan. Namun, mereka yang beriman kepada Yesus akan dibebaskan dari murka tersebut karena Kristus. Dalam hal apakah Bapak Ibu sekalian penebusan Kristus menjunjung keadilan sekaligus membebaskan kita dari murka? Menyadari bahwa ketentuan itu telah dibuat untuk Anda, terlepas dari kekurangan Anda. Seberapa besarkah Anda harus bermurah hati kepada orang lain? Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang dasar-dasar dari amarah Tuhan. Yang jelas itu semua oleh karena adanya ketidakadilan, adanya kejahatan yang merugikan makhluk-makhluk ciptaannya. Bapa, kembali kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dipahamkan akan firman ini, dan terlebih kami boleh memahami bagaimana bentuk kasih Tuhan, bentuk penghukuman Tuhan terhadap pelanggaran,
dan ini boleh membuat kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang turut bersama-sama mempelajari firman ini melalui kanal virtual. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan berkati yang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka yang bergumul di dalam kesehatan mereka. Tuhan memberkati mereka yang bergumul di dalam pergolakan iman. Biarlah semuanya dengan kuasa Tuhan dapat dimenangkan. Ya Tuhan, Engkau kiranya berkenan mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Engkau kiranya berkenan melayakkan kami menerima anugerah kasih karunia-Mu. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.